Bismillahirrahmanirrahim. Halo sedulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam ngapak. Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman dan para sedulur selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ternak teman-teman dan para sedulur selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing-sharing tentang kemudahan beternak entok yang menguntungkan. Tapi sebelum itu, ada baiknya teman-teman membantu saya membangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk yang selalu mendukung video saya. Semoga kalian sukses semua. Amin ya robbal alamin. Nah, kita langsung saja berendopok-endopokan seputar dunia entok. Yuk, cus! Jadi setelah saya cermati, setelah saya amati, banyak orang yang menyepelekan atau menganggap remeh ternak entok. Catat ya teman, banyak orang yang menganggap remeh atau menyepelekan berternak entok. Padahal ternak entok itu merupakan suatu bisnis yang saya anggap potensinya itu cukup besar atau bahkan sangat besar untuk perkembangannya teman. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena peternak entok atau pembudidaya entok itu ya bisa dikatakan masih sedikit. Sedangkan peminat atau pencari daging entok atau pencari entok itu saya katakan sangat banyak teman. Intinya perbandingan peternak dan peminat entok itu masih jomplang. Nah, ini kenapa saya mengatakan ternak entok bisa dijadikan bisnis yang menguntungkan dan bisnis yang sangat potensial untuk kita jalani. Seperti itu ya teman. Nah, tapi ketika saya ngomong seperti ini, biasanya ada yang berargumen lagi seperti ini teman. Wah, ternak entok itu kan boros, entok itu makannya banyak, dan biasanya ternak entok itu cukup mengganggu lingkungan karena baunya yang kurang sedap, atau ya entok itu gampang mati lah seperti itu. Nah, biasanya ada yang menyangkal seperti itu ya teman. Nah, bahkan ada yang berargumen bahwa ternak entok itu hanya membuat kita bangkrut atau hanya membuat kita rugi, cuma menghabiskan uang untuk pakan entok. Nah, itu banyak yang menyangkal seperti itu teman. Tapi kalau kata saya, kalau kita tidak mau mencoba atau kita tidak mau gerak atau kita tidak mau rugi, ya kita akan berhenti pada posisi seperti itu. Kita tidak ada perubahan. Ya anak kata orang tua dulu atau jarene niku, ya wong nek kepengen sukses ya kudu wani ngambil resiko. Daripada mung meneng bae kayak gue glenggang-glenggeng orang ngerti apa-apa, ora wani perubahan, ora wani pergerakan, ya uripe arep gue bae, ora bakal ana perubahan. Nah, itu kata mbah saya. Intinya kalau mau sukses ya kita harus berani mengambil resiko. Memang semua usaha, semua ternak itu ada plus minusnya, pasti ada resikonya teman. Tapi ketika kita mau mengurusnya sungguh-sungguh, kita mau belajar sungguh-sungguh, dari yang masalah tadi, masalah pakan, masalah bau, masalah kematian, terus masalah kerugian, kalau kita mau sungguh-sungguh, pasti kita akan bisa mengatasi semua ini. Dari yang pertama, masalah pakan. Terus masalah pakan kita bisa atasi dengan cara mengambil pakan yang gratis, hijau-hijauan yang gratis di sawah, banyak sekali itu teman. Dan yang kedua, bau. Nah, untuk bau memang ini masalah kepribadian kita. Kalau memang kepribadian kita baik, kita rajin membersihkan kandang, ya otomatis kita bisa menanggulangi masalah bau ini teman. Dan yang angka kematian, kalau kata saya, entok itu adalah jenis unggas yang sedikit tahan banting dibandingkan unggas lainnya. Contoh saja ketika ada flu burung, coba teman-teman lihat, ketika teman-teman mempunyai entok dan ayam, pasti yang kalah duluan adalah ayam. Coba saja lihat. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk masalah bangkrut, masalah rugi, ya seperti tadi.
Semua itu ada resikonya. Kalau kita mau berubah ya kita harus berani ambil resiko. Misalnya kita rugi ya memang kita perlu belajar dari kerugian itu untuk kedepannya lebih baik. Seperti itu, teman. Jangan ketika kita sudah rugi kita bubar. Nah, itu yang salah. Harusnya ketika kita sudah pernah mengalami rugi, kita evaluasi apa yang membuat kita rugi. Nah, kedepannya kita perbaiki lagi. Seperti itu ya, teman. Nah, yang paling bagus adalah ketika kita melakukan bisnis yang berangkat dari hobi. Nah, ini contohnya ya saya ambil gambaran saya saja lah. Saya hobinya apa? Saya hobi entok. Ya, saya berusaha untuk mengembangkan ternak entok saya. Jadi, ketika saya mengalami kerugian atau mengalami hal yang bisa dikatakan minus, ya saya tidak terlalu menganggap pusing karena memang ini hobi saya. Ya, ketika kita minus ya hitung-hitung saya menggunakan waktu luang saya untuk hobi gitu daripada menggelenggang-gelenggang nganangene orang genah. Kan seperti itu ya, teman. Nah, itu ketika rugi. Tapi ketika untung, ini sangat luar biasa, teman. Kita melakukan hobi kita yang membuat kita senang, plus kita mendapatkan keuntungan dari hobi kita. Nah, ini yang membuat kesenangan tersendiri. Seperti itu ya, teman. Jadi intinya jangan macam-macam dengan ternak entok. Ternak entok adalah sebuah usaha yang sangat potensial, seperti itu ya, teman. Tapi dengan sebuah catatan, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, jangan tanggung-tanggung. Ingat, kalau ternak entok itu bisa membuat kita untung dan ternak entok bisa juga membuat kita rugi. Seperti itu ya, teman. Intinya kalau kita melakukannya tanggung-tanggung atau tidak sungguh-sungguh ya siap-siap saja kita menghabiskan uang kita untuk mengurusi entok itu, teman. Tapi ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan menuai hasil yang alhamdulillah. Seperti itu, teman. Nah, jangan lupa juga saat mendengarkan ceramah saya seputar entok, klik tombol like, comment, dan subscribe. Kalau ada saran bagus atau kritik yang membangun, tulis di kolom komentar. Terima kasih, teman. Ingat perkataan ini saya atau catat perkataan ini saya. Jangan takut ambil resiko, kembangkan hobi Anda, lakukan dengan sungguh-sungguh demi perubahan yang lebih baik. Jangan cuma gelunggang-gelunggungan nangene gentalang gentiling ngarep TV nang kasur orang genah. Lakukan dengan baik-baik untuk kemajuan kita. Mungkin hanya seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos.